Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Rancangan Bujur Sangkar Latin atau RBSL. Sebelum saya memaparkan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Amelia Anita Gunsari, yang kedua Rubentus Rinci, yang ketiga Flavianus Mausedong, yang keempat Eviliana Nuet, yang kelima Stefanus Arianto, yang keenam Yohanes Hantaur. Yang pertama, pengertian. Rancangan Bujur Sangkar Latin atau RBSL merupakan rancangan percobaan yang didesainnya berbentuk bujur sangkar dan perlakuannya menggunakan simbol-simbol huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL digunakan apabila percobaan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks, artinya kondisi keheterogenan unit-unit percobaan tidak bisa lagi dikendalikan hanya dengan pengelompokan satu sisi keragaman saja, karena RBSL mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah atau arah baris dan arah kolom. Keuntungan RBSL adalah yang pertama, mengurangi keragaman galat dari dua arah, yang kedua analisis mudah, ketiga memperbanyak kesimpulan atau dari perlakuan baris dan kolom. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan RBSL adalah yang pertama, harus sama jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Hal ini menyebabkan penggunaan RBSL tidak efektif bila perlakuan dalam jumlah besar. 2. Jumlah perlakuan yang terlalu kecil menyebabkan galat percobaan menjadi besar. Secara umum, jumlah perlakuan pada RBSL antara 4 sampai 8 perlakuan. Ketiga, perlakuan hanya sekali pada baris dan pada setiap lajur atau kolom. Baik, yang berikut model linier. Model linier aditif secara umum untuk percobaan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL adalah YIJK sama dengan MU tambah alfa I tambah beta J tambah epsilon K tambah elemen IJK, di mana I sama dengan J sama dengan K sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan R. YIJK merupakan pengamatan pada perlakuan ke K, baris ke I, dan jalur ke J. MU merupakan rataan umum, epsilon K merupakan pengaruh perlakuan ke K, alfa I merupakan pengaruh baris ke I, beta J merupakan pengaruh jalur ke J, elemen IJK merupakan pengaruh acak pada perlakuan ke K, barisan ke I, dan jalur ke J. Yang berikutnya asumsi. Asumsi untuk pengaruh perlakuan tetap. Sigma epsilon K R dengan K sama dengan 11 sama dengan 0. Sigma alfa I dengan I sama dengan 11 sama dengan 0. Sigma beta J dengan J sama dengan 11 sama dengan 0. Dan elemen IJK BSI gelombang N kali 0, varians. Asumsi untuk pengaruh perlakuan acak. Epsilon K BSI gelombang N kali 0, varians R. Alfa I BSI gelombang N kali 0, varians alfa. Beta J BSI gelombang N kali 0, varians beta. Dan elemen IJK BSI gelombang N kali 0, varians. Yang berikut hipotesis. Bentuk umum hipotesis yang akan diuji. Yang pertama, di bagian hipotesis ada H0. Di bagian model tetap ada epsilon 1, epsilon 2, sampai ke epsilon R sama dengan 0. Di bagian model acak ada varians epsilon sama dengan 0. Atau tidak ada keragaman pada populasi perlakuan. Jika di hipotesis H1, maka model tetap ada epsilon K tidak sama dengan 0, K sama dengan 1, 2, sampai dengan R. Maka di model acak ada varians epsilon kurang dari 0 atau sama dengan ada keragaman pada populasi perlakuan. Jika hipotesis A H0, maka di model tetap ada alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan sampai dengan alfa R sama dengan 0. Maka di model acak ada alfa
alfa 2 sama dengan 0, tidak ada keragaman pada populasi baris. Jika pada hipotesis ada H1, maka pada model tetap ada alfa I tidak sama dengan 0, I sama dengan 1, 2 sampai R. Maka model acak varians pangkat 2 lebih dari 0 sama dengan ada keragaman pada populasi baris. Jika hipotesis H sama dengan H0, maka pada model tetap ada beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai kepada beta R sama dengan 0. Di model acak ada alfa beta pangkat 2 sama dengan 0, tidak ada keragaman pada populasi lajur. Jika hipotesis H1, maka model tetap ada beta J tidak sama dengan 0, J sama dengan 1, 2 sampai dengan R. Maka pada model acak ada varians beta pangkat 2 lebih dari 0 adalah keragaman pada populasi lajur. Yang berikut tabel analisis ragam. Struktur tabel analisis ragam untuk percobaan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, jika sumber keragaman ada perlakuan, maka derajat bebas ada R-1, jumlah kuadrat ada JKP, kuadrat tengah ada KTP, di F hitung ada KTP per KTG, F tabel 0,05, F tabel 0,01. Jika pada sumber keragaman ada baris, maka di derajat bebas ada R-1, di jumlah kuadrat JKB, kuadrat tengah KTB, F hitung KTB per KTG, di F tabel FT 0,05, FT 0,01. Jika pada sumber keragaman ada lajur, di derajat bebas ada R-1, jumlah kuadrat JKL, kuadrat tengah KTL, F hitung KTL per KTG, F tabel ada FT 0,05, FT 0,01. Jika sumber keragaman ada galat, maka derajat bebas R-1 kali R-2, jumlah kuadrat JKG, kuadrat tengah KTG. Total R pangkat 2 kurang 1 JKT. Yang selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat JK. Untuk mencari FK, Y kuadrat per R kuadrat. Untuk mencari JKT, sigma R ke I sama dengan 1, sigma R ke J sama dengan 1, sigma R ke K sama dengan 1, Y2 IJ kali K kurang FK. Untuk mencari JKP, sigma R ke K sama dengan 1, Y2 per R kurang FK. Untuk mencari JKP, sigma R ke I sama dengan 1, Y kuadrat per R kurang FK. Untuk mencari JKL, sigma R ke J sama dengan 1, Y kuadrat per R kurang FK. Untuk mencari JKG sama dengan JKT kurang JKP kurang JKB kurang JKL. Menghitung kuadrat tengah. KTP sama dengan JKP per DBP. KTB sama dengan JKB per DBB. KTL sama dengan JKL per DBL. KTG sama dengan JKG per DBG. FHP sama dengan KTP per KTG. FHB sama dengan KTB per KTG. FHL sama dengan KTL per KTG. Baik. Yang berikut pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ditetapkan dengan mengacu pada hipotesis pengaruh perlakuan. Jika F hitung perlakuan kurang dan sama dengan F tabel alfa R kurang 1 kali R kurang 1 kali R kurang 2, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Tetapi sebaliknya, jika F hitung lebih dari F tabel alfa R1 kali R1 kali R2, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jangan lupa like, komen, dan nanda pa mau ge? Legit cara subscribe di mana? Ay, nanda pa mau ge? Bukan gue subscribe tadi.